Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelompok 5. Sebelumnya, saya Prida Padilla ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Itzar Pulwarangka selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang telah memberikan kami kelompok 5 kesempatan untuk menyelesaikan tugas review jurnal. Dan sebelumnya, saya Prida Padilla sebagai ketua kelompok akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Bernadetta Santi Maharani, dan yang kedua ada Unedia Veronica, dan yang ketiga ada Syifa Fauzia. Dan di video review kali ini kami akan mereview jurnal yang menggunakan metode penelitian eksperimen dengan desain kuasi eksperimen. Dan untuk lebih lanjutnya silahkan simak baik-baik video kelompok kami. Baik, selanjutnya kelompok kami akan mereview jurnal yang menggunakan metode penelitian kuasi eksperimen. Nah, di video review jurnal ini kita akan mereview jurnal yang berjudul Bimbingan Kelompok Melalui Teknik Problem Solving untuk Meningkatkan Penyesuaian Diri Siswa dari Isolir. Nah, diterbitkan di mana jurnal tersebut? Jurnal tersebut diterbitkan di Jurnal Fokus Konseling Volume 2 No 2 bulan Agustus tahun 2016. Dan siapa yang meneliti? Yang meneliti adalah Ainur Rosidah. Kemudian latar belakang riset penelitian ini itu apa? Nah, latar belakangnya adalah individu dalam menjalani kehidupan saat sekarang dihadapkan pada tuntutan suatu kebutuhan yang harus terpenuhi dengan semakin canggih dan berkembangnya berbagai teknologi yang ada, sehingga muncul persoalan hidup yang semakin kompleks dan sulit untuk diatasi, seperti perasaan cemas, stres, minder, malu, senang, menyendiri, menarik diri dari teman sebagainya. Kemudian ada perasaan gelisah dan gangguan jiwa lainnya. Nah, persoalan hidup itu timbul karena adanya sesuatu yang dirasakan sulit untuk dilaksanakan dan ditemukan penyelesaiannya, yang disebabkan oleh adanya ketidakmampuan diri dalam melakukan suatu penyesuaian diri dengan segala bentuk perubahan yang ada dalam rangka untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan berdampak pada ketidakbahagiaan bagi dirinya, atau dengan kata lain individu belum memiliki keterampilan dalam menyesuaikan diri. Nah, permasalahan penyesuaian diri ini dialami oleh anak di sekolah pada umumnya itu timbul dikarenakan anak mulai memasuki sekolah baru, yaitu sekolah lanjutan pertama, di mana anak sedang memasuki masa remaja baik secara psikologis maupun fisiologis, yaitu usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkat yang sama, terutama dalam masalah hak. Nah, dan terjadilah perubahan intelektual yang mencolok, yang menumbuhkan transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja yang memungkinkan untuk mencapai integritas dalam hubungan sosial dengan orang dewasa. Nah, karena masa remaja itu merupakan masa yang panjang dari SD ke SMP atau MTS, maka terjadilah pergerakan dari posisi teratas. Saat di SD mereka berada di posisi siswa yang paling besar dan berkuasa di sekolah, ke posisi terendah di SMP atau MTS mereka menjadi siswa yang paling muda dan paling lemah. Hal itulah yang membuat masalah bagi banyak siswa yang kurang dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru dan akhirnya menarik diri dari teman sebagainya. Namun siswa ini dari Solir. Selanjutnya, saya Syifa Fauzia dengan NPM 2019 01500550 akan membahas poin E, F, dan G. Poin E, sisi yang menarik dan signifikan dalam penelitian tersebut ialah terlihat bahwa ada fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil observasi. Fenomena yang terjadi di lapangan berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di MTS Negeri Pringsewu menunjukkan bahwa masih terdapat masalah penyesuaian diri siswa terisolir. Artinya, siswa tersebut belum mampu dalam melakukan hubungan sosial dengan baik, seperti halnya menyendiri dan dijauhi oleh teman-teman sepergaulannya. Yang poin F, letak originality atau kebaharuan penelitian ialah terletak kebaharuannya pada fenomena tersebut. Fenomena tersebut juga dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nastiti, Elsa, dan Nazlum tahun 2013 menyatakan bahwa terdapat 22% siswa kelas 8A SMP Negeri 1 Kunjang, Kediri yang mengalami keterisoliran. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perilaku suka menyendiri ketika jam istirahat berlangsung, dijauhi oleh teman-teman di kelasnya saat pembagian kelompok, tidak mendapatkan teman kelompoknya, dan tidak berani untuk mengemukakan pendapatnya di depan kelas. Selain itu juga hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Suherlan tahun 2005 yang menjelaskan bahwa ada 14,14% siswa yang juga mengalami keterisoliran. Artinya bahwa dari 100 orang siswa di sekolah terdapat 14 siswa terisolir. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hampir di setiap sekolah terdapat siswa terisolir, yang mana siswa terisolir tersebut akan terganggu proses belajarnya, dikarenakan dirinya selalu diasingkan dan dijauhi oleh teman-teman sebayanya maupun teman kelompok di kelasnya. Jika siswa-siswa yang mengalami keterisoliran ini dibiarkan saja, maka akan berpengaruh terhadap perilakunya di masa mendatang. Poin G, masalah yang ingin dijawab peneliti. Masalah yang ingin dijawab oleh peneliti berdasarkan pemaparan di atas ialah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian berupa bimbingan kelompok melalui teknik problem solving untuk meningkatkan penyesuaian diri siswa terisolir di MTS Negeri Pringsewu. Selanjutnya ada bagian H, solusi atau metode yang dipakai.
Metode yang dipakai adalah metode kuansi eksperimen. Adapun langkah-langkah rancangan penelitiannya sebagai berikut. Pertama, memberikan pretest kepada sampel penelitian untuk mengukur tingkah laku penyesuaian diri siswa terisolir dengan membagi pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kedua, peneliti memberikan perlakuan berupa bimbingan kelompok dengan teknik problem solving kepada kelompok eksperimen, dan untuk kelompok kontrol diberikan perlakuan konvensional. Dan yang ketiga, memberikan pretest kepada sampel penelitian untuk mengukur tingkah laku penyesuaian diri siswa terisolir dengan membagi pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol yang sudah diberikan perlakuan. Yang terakhir, membandingkan hasil pretest dan post-test yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui adanya suatu peningkatan penyesuaian diri siswa terisolir antara sebelum dan sesudah. Pemberian perlakuan berupa bimbingan kelompok dengan teknik problem solving. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistika non-parametris X2 one sample. Teknik analisis data tersebut digunakan untuk uji efektivitas atau menguji perbedaan penyesuaian diri siswa terisolir antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan berupa bimbingan kelompok dengan teknik problem solving. Selanjutnya, bagian I, terdapat desain penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuansi eksperimen dengan desain penelitian pretest, post-test, non-quantifiable control group design atau Frenkel and Wallen 1993. Desain ini dipilih karena penelitian tidak mungkin mengontrol atau manipulasi semua variabel yang relevan kecuali beberapa dari variabel-variabel yang diteliti. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan dengan metode penelitian quasi treatment. Di quasi treatment ini saya mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan bagian J, apakah kesimpulan tersebut dari penelitian tersebut. Menurut kelompok 5, kesimpulan dari artikel tersebut adalah dari semua pertanyaan yang sudah dijawab oleh peneliti, terlihat dari kesimpulan di dalam peneliti, yaitu berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan kelompok dan teknik problem solving efektif untuk meningkatkan penyesuaian diri terisolir. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya meningkatkan yang signifikan skor hasil rata-ratanya di antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol saat tes dan protes. Selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian K apa masalah yang belum terselesaikan dalam artikel tersebut. Menurut kelompok kami juga dari semua masalah semuanya sudah terselesaikan, tetapi masih ada keterbatasan dalam penelitian, yaitu adalah dalam melakukan penelitian ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin, namun peneliti juga menyadari ada kemungkinan yang ketidakjujuran siswa antara menjawab dengan kuesioner, antara lain yaitu ternyata respondennya dijawab oleh siswa itu tidak jujur. Lalu kedua adalah keterbatasan dari peneliti. Lalu di poin B itu adalah keterbatasan dari penelitian yang menyangkut dengan biaya, kemampuan juga waktu, yang sehingga peneliti tidak hanya dapat meneliti siswa oleh bimbingan kelompok melalui teknik problem solving. Lalu di poin I, apakah ada tawaran kalian untuk
penelitian tersebut menurut kelompok kami tidak ada. Terima kasih. Baik, itu merupakan review jurnal kami kelompok 5. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye.